Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review jurnal lagi. Review jurnalnya itu berjudul Muraqabah as a Mindfulness Based Therapy in Islamic Psychotherapy. Untuk autornya itu Nazila Iskandarova dari Universitas Victoria, Universitas Toronto, Kanada. Jurnal ini diterbitkan dari Rumah Jurnal Journal of Religion and Health pada tahun 2019. Volumenya volume 58. Untuk doinya bisa lihat, nanti teman-teman dilihat aja di videonya atau nanti dicantumkan di deskripsinya ya. Untuk latar belakang dari dilakukannya penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adanya peningkatan minat terhadap praktik mindfulness. Jadi sejak tahun 1990-an sampai sekarang, minat terhadap terapi mindfulness itu semakin meningkat, terutama dalam psikoterapi Islam, karena berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa terapi berbasis mindfulness membantu dalam berbagai masalah baik fisik maupun mental. Sehingga hal ini menyebabkan suatu fenomena di mana adanya atau munculnya berbagai intervensi terapi yang berbasis mindfulness seperti pada 1990 Kabat-Zinn itu mencetuskan ada mindfulness berbasis intervensi yang difungsikan untuk menurunkan stres atau yang biasa kita kenal dengan MBSR. Terus pada tahun selanjutnya muncul MBCT, terus MBRP, dan intervensi-intervensi lainnya yang berbasis mindfulness. Intervensi-intervensi tersebut biasanya itu dipandang integrasi antara psikologi barat dan psikologi Buddhis. Dan sebenarnya dalam beberapa tinjauan tentang tradisi Islam, khususnya sumber-sumber teologis dan psikologi Islam, mengungkapkan bahwa banyak aspek model terapi berbasis mindfulness juga ada dalam tradisi Islam. Dalam hal ini, muraqabah banyak digunakan sebagai latihan meditasi kontemplatif Islam yang sangat berkaitan dengan mindfulness. Praktik muraqabah telah dijelaskan dalam berbagai literatur fikih klasik. Jadi sebenarnya untuk muraqabah sendiri merupakan suatu tradisi atau praktik sufi yang telah ada sejak dulu. Meskipun psikoterapis muslim dapat mengacu pada literatur yang telah ada, namun dalam praktek setting klinis atau dalam lingkungan klinis mereka juga perlu menyesuaikan dengan pengobatan, diagnosis, dan intervensi. Jadi dengan ditulisnya penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa dapat menjadi suatu, entah itu sebagai suatu picuan atau memicu untuk peneliti lain untuk melakukan suatu penelitian tentang intervensi yang berkaitan dengan mindfulness yang berakar pada tradisi-tradisi sufi klasik. Itu untuk latar belakang dari penelitian ini. Lalu tujuannya seperti yang telah disinggung dalam latar belakang yang tadi saya sebutkan, tujuan artikel ini adalah untuk menyoroti teknik psikoterapi dalam konseling Islam dengan mengeksplorasi sumber-sumber tradisional muraqabah sebagai alat terapi perilaku kognitif berorientasi Islam, di mana sumber-sumber tersebut itu menggunakan berbagai literatur yang ada, baik itu secara online maupun secara offline, tentang literatur muraqabah dan mindfulness. Lalu selanjutnya jenis penelitian dari jurnal ini adalah kualitatif dengan pendekatannya seperti di literatur. Untuk sumber datanya itu berasal dari literatur-literatur terkait muraqabah, mindfulness, psikoterapi Islam maupun ketiganya, membahas tentang hubungan antara muraqabah, mindfulness, dan psikoterapi Islam secara integratif. Selanjutnya, hasil penelitiannya ada beberapa poin untuk sampai dalam tahap muraqabah sebagai teknik mindfulness. Kita akan membahas tentang tasawuf atau sebagai tradisi mistik atau spiritual Islam.
Sebenarnya kalau untuk dari kata tasawuf sampai sekarang belum ada suatu terminologi ataupun suatu secara logawi maupun secara terminologi tasawuf itu belum ada yang pasti gitu. Definisinya itu yang mana. Cuma kalau dalam jurnal ini kemungkinan kata ini berasal dari kata asyafah yang artinya tuh orang-orang terpilih yang mengamalkan tafsiyat al-qalb. Gimana kalau dalam tanah psikologi sufi maupun dalam tasawuf merupakan salah satu elemen yang paling penting yang sangat mempengaruhi perilaku manusia. Konsep psikologi sufi, terutama praktik tazkiyatun qalb dan tazkiyatun nafs, memberikan landasan kuat pada psikologi Islam. Lalu selanjutnya dalam jurnal ini juga membahas tentang psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam ini mengintegrasikan tradisi Islam dengan pendekatan psikologi Barat. Ini mencakup penggunaan Al-Quran, tradisi Nabi atau hadis, dan praktik sufi untuk menangani masalah kesehatan mental, dilengkapi dengan teknik seperti cognitive behavioral therapy dan terapi keluarga. Dan yang terakhir dalam pembukaan untuk melihat teknik murokobah sebagai mindfulness, dibuat juga tentang murokobah dalam tradisi sufi klasik. Dalam bahasa Arab, murokobah berasal dari kata rohib yang berarti pengawasan, penjagaan, dan pengintaian. Salik mengawasi nafsnya dan memperoleh pengetahuan tentangnya dan hubungannya dengan pencipta melalui sadar penuh akan keadaan batin dan lingkungannya. Dalam praktik sufi, beberapa ahli mengkorespondensikan murokobah dengan meditasi kontemplatif. Dan dalam pengertian tersebut, itu juga bisa kita korespondensikan dengan konsep ihsan ya. Jadi kita itu merasa dapat melihat Allah, kalau tidak setidaknya merasa bahwa diri kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di inti dari konsep murokobah adalah seperti itu. Nah, lanjut pada intinya yaitu praktik murokobah dalam clinical setting atau dalam setting klinis ya. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan ini itu ada persiapan secara fisik, ada secara psikis, dan persiapan terkait instruksinya. Persiapan secara fisik di sini itu dapat mengambil dari beberapa praktik tradisi sufi tentang murokobah ya. Salah satunya kalau dalam jurnal ini disebutkan dalam tarekat Nasabani di mana untuk persiapan fisiknya itu dari tempatnya itu dalam tempat ruang yang tertutup dan gelap. Namun kalau dalam setting klinis dapat dalam tempat yang redup, nggak perlu gelap yang gelap gelap sangat gelap, hanya redup, diminimalisirkan cahayanya dan dalam ruang yang tertutup. Atau kalau kliennya berkenan dapat menggunakan lilin, atau kalau kliennya menyebutkan suka aroma tertentu, pakai lilin aromaterapi ataupun bunga mawar malah lebih bagus untuk membantu klien lebih rileks. Yang kedua, klien diminta untuk berwudu. Kalau berwudu dalam hal ini itu bukanlah suatu hal yang wajib ya, fleksibel aja. Kalau kliennya dapat berwudu, maka berwudu dahulu, tapi kalau tidak, tidak berwudu juga tidak apa-apa. Yang ketiga adalah menetapkan posisi tubuh klien. Kalau dalam tradisi klasik, posisi klien itu diibaratkan antara syekh dengan muridnya, dengan salik. Jadi antara murid dengan muridnya itu posisinya si murid itu berduduk bersimpuh gitu di hadapan mursidnya. Namun dalam setting klinis kita tidak perlu melakukan hal yang seperti itu. Cukup klien diminta untuk duduk dalam keadaan rileks. Lalu yang kedua, persiapannya secara psikis. Jadi sebelum dilakukan terapi murokobah lebih lanjut, psikoterapis dan klien itu berdiskusi terkait tujuan terapi maupun hal-hal yang dapat menghambat. Nah, hal-hal yang dapat menghambat pengobatan atau hal-hal yang menghambat kenapa seseorang itu tidak mencari pengobatan atau mencari pengobatan itu menurut Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Bakhil itu ada tiga. Yang pertama itu keyakinan budaya terkait obsesi. Yang kedua, sikap mencari pengobatan. Dan yang ketiga, hilangnya harapan dalam menemukan pengobatan. Jadi, dalam tahap ini, kalian perlu meluruskan bahwa tentang tujuan dan hal-hal yang menghambat itu apa saja, sehingga nanti pas praktek terapi murokobah dapat maksimal berjalannya.
Yang terakhir adalah persiapan tentang instruksi. Jadi klien diminta untuk mengamati perasaan, pikiran maupun sensasi tubuh selama 5 sampai 10 menit. Kalian diajak untuk napas zikir. Jadi selama kita mengamati perasaan, pikiran maupun sensasi tubuh selama 5 sampai 10 menit itu dibarengi dengan napas. Napasnya itu napas yang dalam, napas yang lambat, dan setelah itu bisa juga diikuti dengan zikir. Zikirnya itu bisa yang sering dipakai itu dalam tarikan Nasbandiyah itu Allah. Jadi ketika kita menarik nafas dalam, kita mengucapkan asma Allah dan mengucapkannya itu sambil kita memvisualisasikan ada cahaya yang masuk atau menyelimuti kita. Terus ketika kita menghembuskan nafas, kita mengucapkan lafaz dan itu kita memvisualisasikan ada cahaya hitam karbon monoksida itu keluar dari tubuh kita. Yang kedua adalah tahapan musyahadah. Dalam praktik sufi tradisional, musyahadah dapat dilakukan melalui kontemplasi, yakni tasawur, tafakur, dan tadabur, yang subjeknya dapat berupa wajah Syekh, Nabi Muhammad, Tuhan. Namun dalam beberapa perdebatan yang ada yang kayak kurang setuju atau kontra dengan membayangkan wajah syekhnya atau Nabi Muhammad dan Tuhan. Karena ada yang menganggap itu merupakan suatu bid'ah karena Nabi Muhammad SAW nggak mengajarkan hal tersebut. Nah, untuk menanggapi hal tersebut dalam setting secara klinis, kita dapat menggunakan unsur-unsur alam semesta. Jadi, kita dapat meminta klien untuk memvisualisasikan baik itu visualisasi cara penglihatan ataupun auditori, kayak mungkin suara air terjun, terus ataupun lapangan ilalang yang intinya bagi klien itu menenangkan gitu. Nah, prosesnya itu sekitar 5 sampai 10 menit. Setelah 5 sampai 3 menit prosesnya berlangsung, psikoterapis dapat meminta klien untuk menggambarkan pengalamannya tanpa menghakimi. Jadi ketika orangnya itu apa namanya membayangkan alam-alam dan lainnya dan mengkaitkannya dengan keadaan tubuhnya, pikirannya, perasaan, atau yang dalam bahasa mindfulness itu dikatakan dengan mind body scan, itu kita menanyai klien tentang pengalamannya bagaimana, tapi kita tidak meminta klien untuk menghakimi apakah pengalaman tersebut baik atau buruk begitu. Namun bila terdapat tidak kenyamanan setelah melakukan praktek tersebut, psikoterapis dapat mengajak klien untuk melampaui ketidaknyamanan tersebut dengan intervensi mindfulness Rumi seperti yang telah dibahas dalam review jurnal minggu lalu ya tentang Rumi dan mindfulness. Lalu tahapan ketiga adalah tasawur atau imajinasi. Kalau secara klasik, tasawur itu ada tiga. Jadi mengimajinasikan tubuh kita bersatu dengan Syekh kita, dengan Rasulullah. Yang kedua, tubuh kita bersatu dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, tubuh kita menyatu dengan Allah. Jadi kita itu kayak musnah atau fana dan menjadi satu dengan Allah. Namun kalau dalam setting klinis, kita dapat membayangkan sebuah cahaya yang menyelimuti tubuh, seperti yang saya jelaskan di tahap musyahadah tadi ya. Jadi ada cahaya menyelimuti tubuh. Maksud. Terus dari situ, sebagai seorang terapis, kita membantu klien untuk mengenali emosi-emosi yang hadir melalui imajinasi tadi. Yang keempat yaitu tahapan zikir. Pada tahap ini, psikoterapis dapat memberikan zikir khusus pada klien yang dapat dikombinasikan dengan posisi tertentu, yakni mata terpejam, menarik napas lambat dan dalam. Penggunaan zikir sebagai intervensi klinis harus melibatkan hati, roh, akal, dan sir. Jadi zikirnya bukan hanya sebatas zikir lisan aja ya, cuma juga melibatkan hati, jiwa, ruh, akal, dan hati nurani yang rahasia atau sir. Seperti kutipan dari Al-Ghazali, yaitu, wahai sahabat, janganlah kamu mengira bahwa pintu hati menuju alam ruhani tidak terbuka sebelum kematian. Gagasan ini salah. Ketika seseorang dalam keadaan terjaga, berdoa dan menjauhi perbuatan maksiat, mencari kesunyian, memejamkan mata, dan setelah menangguhkan indera lahiriah, mengarahkannya hatinya kepada gnosis atau hal-hal kegaiban atau spiritual, dan kemudian alih-alih menggunakan lidah berdoa atau zikir nama Allah,
dengan hatinya, lalu kehilangan diri dan pasrah dari segala hal fisik di dunia ini. Kemudian setelah mencapai makom ini, pintu hatinya terbuka, bahkan dalam keadaan terjaga. Apalagi apa yang dilihat orang lain dalam mimpinya, dia lihat dengan mata terbuka. Dia melihat malaikat, dia bertemu nabi-nabi Allah dan menerima berkah mereka. Jadi dari kutipan tersebut kita diajak untuk berzikir itu bukan hanya melalui lisan, cuma juga diikuti dari hati, ruh, dan akal juga. Dan yang lebih tinggi lagi, hati nurani rahasia atau sir. Dan tahapan kelima yaitu tahap tafakur dan tadabbur. Jadi dari musyahadah tadi itu, musyahadah kan menyaksikan, jadi menyaksikan keagungan Allah. Kalau kata Ibnu Arabi itu menyaksikannya sampai-sampai berkaitan kayak tentang fana. Jadi kita menyaksikan keagungan Allah hingga kita itu musnah atau menyatu dengan Allah. Itu dapat melalui tasawuf tadi, mengimajinasikan. Terus yang kedua ini ada tafakur dan tadabbur. Tafakur dan tadabbur kita dapat menggunakan alatnya, yaitu menggunakan merenungnya ayat-ayat Al-Quran, misalnya surah ayat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang mana itu menggambarkan keagungan Allah dan keutamaan dari tafakur ini. Lalu yang kedua kita dapat melakukan refleksi teologi. Bagi Al-Ghazali, kalam atau teologi merupakan spekulasi teologis atau nazar untuk mengakui keabsahan wahyu dan keyakinan agama. Oleh karena itu, beliau menganggapnya wajib bagi setiap orang. Baginya teologi bukan sebagai penyelidikan kritis atau tauhid, tetapi sebagai sarana untuk mencari ilmu yang benar tentang Tuhan atau makrifat. Ibnu Arabi juga menyebutkan cara mengamalkannya yang meliputi sholat yang tidak boleh dipahami dalam pengertian biasa sebagai pengajian bersama, melainkan sebagai refleksi teologis dan kesatuan spiritual serta percakapan dengan sang kekasih. Jadi dalam tahap tafakur dan tadabbur ini kita diminta untuk merenungi dengan lebih dalam lagi, memikirkan dengan lebih mendalam akan hal-hal yang ada di dalam hidup kita. Bisa dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ataupun dari segi refleksi teologis. Kalau dari ada juga yang disebutkan Fahrun Rozi kalau nggak salah, itu juga dapat melakukan refleksi teologis dengan cara merenungkan bahwa antara fisik dan jiwa itu terpisah gitu. Jadi bukan merupakan suatu kesatuan. Terus yang terakhir merenungkan kecemasannya. Maksudnya merenungkan kecemasan ataupun hal-hal emosi negatif yang kita rasakan di sini itu, jadi kita merenungkan kecemasan kita. Kira-kira kecemasan ini asalnya itu dari mana? Kenapa kecemasan ini bisa datang? Nanti mengembalikannya pada keperasaan kepada Allah. Lalu yang tahap terakhir yaitu tahap muraqabah dan tahap muhasabah. Dalam tahap ini, kalian diajak untuk mengamati dan mengenali potensi positif maupun negatif yang ada dalam diri manusia. Lalu, kalian diajak untuk memonitoring pencelaan jiwa atas perbuatannya dalam mengejar keinginan-keinginannya. Jadi setelah kita kayak melihat potensi negatif, positif maupun negatif, dan bila mana kita melihat potensi negatif tersebut, kita diajak untuk memonitoring atau mengamati dan mengawasi dari niatan-niatan kita mungkin untuk berbuat hal-hal yang negatif tersebut. Jadi ketika kita merasa diawasi dan memonitoringnya di kedepannya, mungkin perilaku kita akan menjadi lebih positif daripada perilaku kita sebelumnya. Itu untuk praktik murokobah dalam clinical setting. Jadi kesimpulan dari jurnal ini, teknik murukobah itu dapat digunakan dengan mengadaptasi kebutuhan klien dan jenis terapi yang digunakan. Baik itu melalui meditasi visualisasi, zikir, atau pengamatan diri. Semua teknik dapat diadaptasi sesuai dengan pendekatan terapi barat sambil mempertahankan esensi spiritual Islam. Untuk menggabungkan murokobah ke dalam terapi-terapi ini, terapis baik muslim maupun non-muslim perlu memiliki pemahaman dan pelatihan yang mendalam tentang psikologi sufi dan praktik Islam lainnya untuk memastikan penggunaan yang efektif dan aman. Dengan mengintegrasikan murokobah ke dalam MBSR, MBCT, DBT, ACT, maupun MDRT,
Terapis dapat memberikan pendekatan yang lebih kaya dan spiritual kepada klien Muslim. Dengan begitu, Muraqabah dapat membantu klien Muslim untuk mencapai kesadaran penuh dengan diri mereka sendiri dan Tuhan, serta menawarkan jalan untuk mengatasi stres, mengelola emosi, menerima tantangan hidup, dan mencegah kekambuhan sambil menjaga praktik terapi modern tetap relevan dan efektif. Itu untuk review jurnal kali ini. Mungkin di kedepannya dapat mereview-review jurnal tentang praktik tradisi sufi lainnya yang berkaitan dengan mindfulness dan atau juga bisa untuk memperdalam kajian ini menjadi teknik-teknik tertentu yang dapat digunakan secara praktik dalam lingkungan klinis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mandi. Situ. Raisa mah. Raisa keluar. Malah kecil. Ini loh.